Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halekotama, selaku host di Biar Farm Podcast. Kali ini saya berada di rumah Ketua AFKOT terpilih, yaitu Bapak Sri Indra Sakti, Ya. atau biasanya dipanggil Bang Sting. Ya, nama kesayangan. Nama kesayangan ya. Rata-rata yang manggil Bang Sting. Rata-rata manggilnya Bang Sting ya. Beliau Ketua terpilih Asosiasi Futsal Kota Sungai Penuh periode 2023 sampai dengan 2027. 5 tahun ya Bang? 5 tahun. Oke, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Bang. Nama Bang siapa? Terus kesibukannya apa aja? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Mulai dari perkenalan diri lah. Ya boleh. Nama saya Sri Indra Sakti, gelar Sarjana Teknik. Oke, Sarjana Teknik. Ya, panggilan sehari-hari biasa dipanggil Ayah Kenzi bisa, Sting juga bisa. Oke, Ayah Kenzi atau Bang Sting? Iya. Panggilan kesayangan aja lah. Rata-rata yang tahu sama Sting. Rata-rata taunya Bang Sting ya? Iya. Oke. Betul. Bang Sting, mau nanya nih, menurut Abang nih, perkembangan sepak bola, perkembangan futsal ya, futsal yang ada di Kota Sungai Penuh, menurut pandangan Abang seperti apa? Saat ini futsal di Kota Sungai Penuh lumayan, pergerakannya cukup tinggi, mulai dari SD udah mulai. Contohnya SD sekarang ada fun juga. Oke. Salah satu SD yang pernah saya tengok dan langsung anak saya fun di SD Al-Madani. Mudah-mudahan untuk seterusnya SD selain SD itu bisa untuk melaksanakan fun futsal. Nanti kami akan menghubungi bagian pendidikan, Kadis Pendidikan untuk menyurati sebaiknya ada dilaksanakan fun futsal antara SD. Terus SMP sudah mulai. SMP ada fun, sering main di My Fun Futsal, udah cukup lama juga jalan. Oke, My Fun Futsal itu apa Bang? Tempat naungan para pencinta atau hobi futsal. Ya. Menjalankan atau hobinya tertuang di dalam fun futsal. Jadi sekali main ada ketemu teman yang lain, nanti kayak turnamen diaturnya. Oh, jadi semacam wadah perkumpulan untuk seluruh komunitas futsal yang ada di Kota Sungai Penuh disatukan, terus dibentuk suatu turnamen gitu ya? Ya, turnamen antar teman misalnya. Cuman turnamennya udah dibagi tanpa sepengetahuan para pemain. SMP sudah mulai fun futsal, SMA sudah mulai. Untuk berikutnya diusahakan untuk SD ada fun futsal. Pusat family mulai fun futsal juga. My Fun Futsal pengetahuan baru itu. Oke. Jadi nanti ada beberapa turnamen yang akan dijalankan ya? Ada. Mulai dari tingkatan, nanti kita tanya deh seputar program kerjanya juga. Tapi sebelum itu, Fori mau nanya Bang. Kenapa baru sekarang gitu? Baru sekarang pembentukan Asosiasi Futsal Kota Sungai Penuh yang dulunya diidamkan sama anak-anak futsal nih yang ada di kota. Bukan sekarang. Masalahnya tahun 2017-18 kami sudah gencar bagaimana futsal ini bisa terlaksana di Sungai Penuh. Cuman struktur pengurusan dari pemerintah belum sepenuhnya dilaksanakan. Pernah kami melapor ke kota, nggak ada jawaban. Jadi para pencinta futsal sekarang bekerja keras bagaimana futsal atau AFKOT, Asosiasi Futsal Kota Sungai Penuh, bisa terlaksana, ada struktur organisasinya. Alhamdulillah sudah dalam hari kemarin, hari Jumat,
sudah dilantik. Ya sudah pengukuhan ya. Dari dan itu Asprof provinsi. Oke, dan itu juga dikukuhkan sama Ketua Asprof Provinsi Jambi dan juga Bapak Wali Kota kita ya, Wali Kota Sungai Penuh, Pak Ahmad Zubir Ketua PSSI Sungai Penuh, Bapak Wakil Wali Kota ya. Hadir juga, Kapolres yang mewakili, dan Dim juga yang mewakili, Dispora, terus Dinas Pendidikan kalau nggak salah diwakili. Ya. Kalau dulu Bang, futsal ini tergabung ke mana? Sampai saat ini futsal masih di dalam naungan PSSI. Jadi kami berharap, kemarin ada cerita pendek sama Ketua Asprof Provinsi Pak Bang Patli, katanya mau dikeluarkan dari PSSI, cuman berdiri sendiri. Cuman sekarang masih di bawah naungan PSSI. Masalah pendanaan mungkin akan dibatasi atau dibagi dua. Untuk PSSI lain, untuk futsal lain. Tapi tetap payungnya itu PSSI? Tetap, kalau di provinsi masih bawah naungan PSSI, kalau di pusat sudah berdiri sendiri. Oh gitu. Ya. Jadi sekarang ini pembagian bidang aja ya, antara sepak bola dengan futsal. Oke. Gitu ya Bang? Ya. Oke. Dan kenapa yang terpilihnya Abang gitu? Mungkin bisa diceritain Bang? Sebenarnya mulai dari 2018-17 kalau nggak salah, udah ada juga kami sama pencinta futsal, udah mencari siapa ketua, cuman belum dapat. Yang sekarang terpilih ya rombongan itu juga, rombongan teman-teman yang hobi futsal mempercayakan sama kita. Masalahnya saya mencintai futsal, olahraga futsal, udah lama juga orang tuh mengetahui. Iya. Jadi nggak tahu juga entah cocok tidak, yang penting kita laksanakan dulu. Tapi kalau menurut saya Bang, siapapun ketuanya, dan sekarang ini yang terpilih itu Abang kan. Ya. Menurut saya siapapun yang terpilih untuk saat ini ya jalanin aja dulu. Dijalani. Selama 5 tahun kan. 5 tahun. Selama 5 tahun, dan setelah itu kita udah tahu nih arah pembibitan, arah tujuannya atlet-atlet futsal yang ada di Kota Sungai Penuh itu mau kemana gitu. Ya. Kami sudah membicarakan dalam forum, mudah-mudahan sudah dikukuhkan kemarin, kami siap atlet-atlet yang tanpa dititip-titip segala macam tetek bengek, kami persilahkan dari nol. Siapa yang bisa dia masuk, mulai dari SMP, SMA, kami akan laksanakan tugas sesuai mutu, sesuai ya permainannya lah, dengan kemampuan yang mereka punya gitu ya Pak. Mulai dari nol kita seleksi, tidak ada titip-titipan. Tidak ada mudah-mudahan gitu ya Bang. Futsal Kota Sungai Penuh berprestasi, mulai dari tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun nasional. Oke. Menarik. Balik lagi Bang, ke cerita sebelumnya ya. Setelah Bang dikukuhkan sama Bapak Fadli Surya selaku Ketua Asprof Provinsi, mungkin bisa di-spill ke teman-teman biar paham podcast yang menonton. Barangkali di sini banyak yang menontonnya, penontonnya itu pecinta futsal gitu. Iya. Visi dan misi AFKOT Kota Sungai Penuh itu apa? Visi dan misi AFKOT Sungai Penuh? Ya, mungkin kita bicara dari visi dulu deh. Iya. Visinya menjadikan olahraga futsal di Kota Sungai Penuh biar lebih maju dan berprestasi. Oke. Misinya adalah salah satu menciptakan futsal olahraga yang menarik bagi peminat atau penghobi futsal, lebih terarah dalam satu wadah, maupun dari anak SD, SMP, SMA agar bisa dapat meraih prestasi di bidang futsal.
Untuk regenerasi kami ciptakan mulai dari SMP saat sekarang. SMP ya? Ya. Jadi sekarang ini prioritasnya itu anak-anak SMP? Anak-anak SMP. Oke. Masalahnya turnamen yang akan datang mudah-mudahan ada Gubernur Cup. Itu kapan Bang? Yang kalau kalender Provinsi Jambi sekitar awal Januari. Tahun 2024? Tahun 2024. Okay. Itu batasan umur 17 sampai 19 tahun. 17 sampai 19 tahun. 19 tahun untuk ya? Gubernur Cup tingkat SMA berarti. Okay. Jadi untuk generasi kita siapkan untuk SMP. Kalau yang orang-orang dewasa gimana menurut Abang? Kalau untuk umum, semisal klub kami adakan juga. Mudah-mudahan turnamen pertama, AFCOT Sungai Penuh pertama, kami laksanakan secepat mungkin. Mudah-mudahan tanggal 20 bulan ini. 20 November bulan ini. Okay. Kami siapkan, bagi-bagi pencinta futsal, klub bersiap-siap. Oke, siap. Nanti kami layangkan juga untuk SMP, surat SMP sama SMA, ke Dinas Pendidikan agar anak ini bisa untuk dapat ikut serta dalam AFCOT Sungai Penuh karena untuk pembibitan kita. Oke. Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman biar paham podcast juga Bang. Planningnya Abang selaku ketua AFCOT Sungai Penuh. Rencananya mungkin selama 5 tahun ke depan. Tahun pertama Abang pengennya apa, tahun kedua Abang pengennya apa, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Ya sampai 5 tahun aja ya. Ya. Rencana kami sangat tinggi, harus tinggi. Ya. Mulai planning tahun pertama sampai ke-5 itu tetap. Berarti kemajuannya cukup tinggi, mudah-mudahan. Rencana kami, futsal Kota Sungai Penuh akan kami benahi dari nol. Agar medali kita peroleh untuk Kota Sungai Penuh, mudah-mudahan untuk Gubernur Cup kami coba. Dari pembibitan kami, dari pelatih kami siapkan. Kalau boleh tahu Bang, turnamen-turnamen yang ada di Provinsi Jambi ini apa aja selain Gubernur Cup? Tadi kan Bang sampaikan ya, cuma sebatas Gubernur Cup ya. Turnamen, karena saya emang nggak tahu nih. Ya, ya. Kalau kalender provinsi yang mempunyai turnamen itu Gubernur Cup. Oke, terus? Kejurprov. Kejurprov ya? Ya, kejuaraan provinsi. Terus Popda. Itu daerah, antar daerah provinsi ada juga. Yang terakhir itu untuk Prapon dan untuk PON. Yang besar itu untuk Prapon. Agar anak-anak ini bisa untuk Kepon nasional. Itu cita-cita kami. Mudah-mudahan para pemain Sungai Penuh dapat berperan serta di tingkat nasional. Oke, itu harapannya ya. Mimpi dari Bang Sting, bagaimana caranya supaya pemain futsal Kota Sungai Penuh bisa bermain di luar, tingkat nasional. Di tingkat nasional gitu. Jadi kalau kita melihat pertandingan di nasional, ada anak Sungai Penuh, banggalah kita kan. Pasti. Orang Sungai Penuh tampil di nasional. Itu harapannya, mudah-mudahan bisa. Sejauh ini belum ada? Sejauh ini masih nol. Masih nol ya? Karena masih baru juga ya? Ya, masih baru juga. Karena ketua provinsi AFCOT provinsi orang Sungai Penuh atau orang Kerinci. Ya. Untuk seleksi Prapon kemarin yang mereka sesali, pemain Kerinci dan Sungai Penuh tidak masuk daftar untuk Prapon. Itu yang disesali. Kenapa disesali? Karena kepengurusan untuk AFCOT Sungai Penuh belum ada. Itu yang sangat disesali. Itu yang dipesan. Coba kita masuk Sungai Penuh. Apa yang kita bisa? Selagi saya masih bisa, katanya. Siap, Pak. Oke, berarti Ketua Asprof Provinsi Jambi ini ya, sangat bersemangat. Sangat bersemangat untuk Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melahirkan talenta muda kita untuk berprestasi di tingkat nasional. Itu tujuannya. Oke, menarik. Lalu ke cerita yang tadi Bang. Tahun pertama Abang mau ngapain? Tahun pertama berarti sekarang ini 2023. Nah, 2023 sampai Desember Abang mau ngapain? Membenahi yang belum tercapai, yaitu
seleksi untuk para atlet-atlet, terus membuka turnamen untuk klub SD, SMP, SMA atau klub, dan turnamen-turnamen yang ikut serta untuk Provinsi Jambi. Oke. Tahun kedua. Tahun kedua sama kayaknya kayak begitu, mudah-mudahan adalah medali ataupun semacam penghargaan kita raih. Yang bisa dibawa untuk Kota Sungai Penuh. Iya. Masyarakat sebenarnya udah lama menunggu apa kabar baiknya tentang olahraga Kota Sungai Penuh. Sekarang kita di posisi buncit, nggak ada terima apa-apa. Semuanya atau hanya futsal? Semuanya, futsal apalagi nggak ada, PSSI atau sepak bola nggak dapat juga. Mudah-mudahan futsal bisa menyumbangkan medali untuk Kota Sungai Penuh. Oke. Kalau tahun ketiga? Tahun ketiga lebih berprestasi lagi. Mudah-mudahan untuk seleksi PON atau Prapon adalah atlet-atlet kita untuk seleksinya masuk dalam daftar pemain Prapon. Oke. 4 dan 5 mungkin disimpan dulu. 4 dan 5 kita menyiapkan regenerasi. Regenerasi ya. Itu yang paling penting. Pengkaderan kalau nggak ada pengkaderan, yang ini udah muncul, yang untuk ke belakangnya mau naik nggak ada, habis. Jadi futsalnya hilang. Iya, betul juga ya. Oke. Menurut Abang nih, sejauh ini tantangan yang Abang rasakan ketika membangun Asosiasi Futsal Kota Sungai Penuh ini apa? Tantangan terbesarnya adalah kepercayaan dari masyarakat, itu yang paling penting. Masyarakat itu menaruh bagaimana kepercayaan itu satu-satunya untuk meraih medali. Masyarakat kan kepengennya kayak gitu juga. Ya. Itu yang paling penting. Artinya masyarakat merindukan prestasi, prestasi. Itu tadi ya? Itu yang paling penting. Oke. Mudah-mudahan untuk pengurusan sekarang, saya tengok anak-anak muda semangat. Iya. Tiap ada agenda kayak gini Bang, lanjut, digas. Masalah turnamen besok kayak gini Bang, lanjut, digas, cepat. Yang penting kita laksanakan secepat mungkin. Karena waktunya mepet kan. Bulan Januari kita udah mulai Gubernur Cup. Mudah-mudahan ada atlet yang berprestasi, kita rangkul, kita bina sebaik mungkin. Fungsinya untuk futsal Kota Sungai Penuh ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak bagus. Contohnya misalnya anak-anak sekarang udah, tiap anak SD SMP pasti udah punya HP, pasti mainnya game online atau segala macam, apalagi merokok kan bahaya. Jadi diarahkan ke futsal lebih bagus. Oke. Lebih ke pengembangan bakat si anak dan minatnya. Dan bakat dan minat anak-anak ini tidak hanya futsal saja, tapi banyak lagi yang lain. Satu olahraga basket, yang lain. Dan Abang selaku ketua sangat-sangat mendukung. Mendukung sekali. Oke, mendukung dengan adanya kegiatan-kegiatan futsal ini ya. Kami akan tampung berapapun wadah yang akan kami terima atau pemainnya kami tampung sesuai dengan seleksi kemampuannya. Mudah-mudahan futsal Kota Sungai Penuh lebih maju. Oke. Sejauh ini Bang, kalau menurut Abang nih, strategi juga ya, strategi dari Abang Sting untuk meningkatkan popularitas dari AFCON ini apa? Strateginya yang utama adalah kita harus melaksanakan turnamen sebanyak mungkin. Sebanyak-banyak mungkin agar masyarakat tahu apa itu futsal. Yang tahu mereka kan bola kaki. Kalau futsal kan bola kaki juga, cuman di lapangan yang kecil. Oke, dan biasanya di indoor ya. Di dalam ruangan, di dalam gedung. Gitu. Di dalam gedung, tidak kepanasan, kan itu. Strategi itu yang paling penting. Kita laksanakan turnamen antar instansi. Mudah-mudahan instansi kemarin udah melapor juga, Bang, bukalah instansi biar kami fun juga, aman. Siap laksanakan.
tunggu kami mengadakan turnamen bentar lagi. Terus antar desa kan, antar kecamatan bisa juga diikuti turnamen. Jadi kami lapor ke kepala desa, kami hubungi juga. Besok kami akan bertemu lah dengan kepala-kepala desa kan, masalah curhat tentang futsal. Nanti kami ikut sertakan turnamen antar kecamatan, mudah-mudahan bisa. Oke. Karena olahraga futsal ini menurut saya ya, olahraga yang pertama ditunggu-tunggu. Yang kedua, euforianya hampir sama dengan sepak bola. Ya. Menurut Bang gimana? Sebenarnya futsal ini lebih, kalau bisa, futsal ini lebih pengetahuannya hampir sama lah dengan bola kaki. Kan sepak bola juga futsal, cuman di lapangan kecil. Iya. Jadi untuk meningkatkan euforia tentang futsal, ya begitu, tentang kita laksanakan turnamen sebanyak-banyak mungkin. Jadi orang akan tahu apa itu futsal. Oke. Dan saya juga sempat dengar sebelum-sebelumnya ini Bang, turnamen futsal AFCOT pertama ini harus struktur. Maksudnya gini, setiap klub yang didaftarkan itu harus memenuhi syarat dan juga sekaligus dilegalkan gitu ya Bang? Iya. Itu saya juga tahu infonya itu nggak secara keseluruhan. Mungkin bisa Abang jelasin ke teman-teman biar paham podcast di sini. Syarat berdirinya AFCOT itu adalah terdaftarnya klub-klub di Provinsi Jambi. Klub-klub kota kita, itu makanya kami laksanakan turnamen pertama untuk mendata-data para klub. Itu gunanya. Provinsi pun meminta data itu, harusnya. Memang harus itu karena untuk struktur pegangan di Provinsi Jambi, apakah klub-klubnya ada atau tidaknya legalitasnya. Mudah-mudahan setelah turnamen ini, setelah turnamen kami minta legalitasnya dinotariskan. Jadi klub-klub peserta di Sungai Penuh ini udah ada legalitasnya. Oke. Sejauh ini ada berapa Bang yang Abang tahu nih? Sejauh ini, nah mungkin bisa nanti setelah turnamen ada banyak nih yang ditampung gitu ya. Kemarin ada yang melakukan bikin turnamen banyak, ada 16 klub kalau nggak salah. Ada Pratama, ada Pusa Family, ada Gungstun, ada Royal Luna, apa lagi itu. Banyak lah, pokoknya ada sekitar 12 tim atau 16 tim ada. Yang sekarang sudah terdaftar gitu? Atau ada sebagian yang terdaftar, ada yang belum. Jadi nanti kami tekankan harus mendaftar di notaris agar legalitasnya itu jelas. Ya. Ini nyambung nih Bang. Kalau sananya AFCOT ini mengadakan turnamen pertama ya, diadakan nih turnamen pertama dan juga ditampung nih beberapa klub yang baru, baik itu yang baru, baik itu yang lama ditampung, terus diarahkan untuk membuat legalitasnya di kenotariatan. Mungkin itu nyambung nanti ke depan ke arah pembinaan ya. Nah sejauh ini pemikiran dari Bang Sting selaku ketua AFCOT untuk pembinaannya seperti apa? Untuk sementara pembinaan kita lagi direncanakan juga. Mungkin dibayang-bayang dulu Bang, di-spill sedikit nih ke teman-teman biar paham podcast gitu kan. Iya. Mudah-mudahan yang struktur di bawah kita bisa, bagian exco, pelatih, bisa melaksanakannya. Itu rencana jangka pendek harus sesegera mungkin. Harus itu. Ya, saya mau bicara juga nih sedikit tentang struktur organisasi dari AFCOT dan fungsi-fungsinya Bang. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman biar paham gitu. Mulai dari yang tadi
Exco ya. Exco ya. Nah itu apa? Terus divisi-divisi yang lain mungkin bisa disampaikan ke teman-teman, Bang. Dari struktur ada ketua, Ya. yaitu selaku ketua adalah saya sendiri. Ada bendahara. Bendahara yaitu saudara Pusaka Prima, Dedek Mekardi, Ya. dan sekretaris Pusaka Prima. Terus bagian Exco itu adalah bagian terpenting juga di dalam struktur organisasi. Mereka lah yang mengurus segala macam kegiatan futsal di kota atau di provinsi. Mereka lah yang mengurus semuanya. Apapun kejadian, hal-hal yang negatif atau positif, mereka yang pengurusnya. Baru dilapor sama saya. Itu bagian disiplin gitu ya, Bang? Ya, bagian disiplin, bagian kepelatihan ada juga. Oke. Terus apa lagi, Bang? Bagian wasit. Oke. Wasit ada juga, koordinator wasit, keamanan, bagian apa lagi banyak. Ya, salah satunya saya di bagian medianya ya. Bagian media. Di bagian media. Ya. Ya. Oke. Mau nanya lagi nih, Bang. Terkait mimpi dari AFCOT ini juga. Ada nggak sih bercita-cita ingin membuat klub futsal ya? Bercita-cita ingin membuat klub futsal wanita. Menurut pandangan Abang seperti apa? Sampai saat ini di Kota Sungai Penuh belum ada klub futsal wanita kan? Di Jambi ada nggak? Di Jambi udah mulai, turnamennya udah mulai juga. Mudah-mudahan kita AFCOT Sungai Penuh bisa untuk melaksanakannya. Nanti kita layangkan lagi surat ke Dinas Pendidikan agar yang wanitanya bisa diikuti juga. Mudah-mudahan dapat izin. Kalau antar klub mungkin belum ada di Kota Sungai Penuh. Dan harapannya semoga aja ada yang minat ya, Bang. Iya. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Bang. Iya. Harapan Abang ke depan nih selaku ketua AFCOT Sungai Penuh untuk masyarakat yang mendengarkan, teman-teman Biar Fam Podcast yang mendengarkan, ada nggak sih pesan-pesan yang mungkin bisa jadi harapan sekaligus ajakan untuk teman-teman, yuk kita semangatkan, yuk kita rangkul lagi teman-teman yang ada di Kota Sungai Penuh untuk memajukan futsal. Harapan kami bersama atau saya pribadi sendiri, saya sangat mencintai olahraga futsal. Harapannya adalah AFCOT Sungai Penuh dapat berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Itu harapan paling tinggi kami. Dan harapan yang lainnya agar masyarakat Kota Sungai Penuh membimbing kami bisa untuk mengajak anak-anaknya atau yang hobi futsal untuk bergabung dengan AFCOT Sungai Penuh. Kami akan menyaring siapapun dia, kami tidak memandang sebelah mata. Kalau ada yang dititip, Bang, gimana? Kalau yang dititip itu yang waktu masalah pengurusan pertama tuh itu yang saya hindari. Saya tekad kalau ada yang titip saya mundur dari ketua AFCOT Sungai Penuh. Oke, berarti jadi itu sekarang komitmen dari Abang ya? Ya, itu komitmen. Kalau ada yang main titip-titip, saya langsung mundur dari jabatan. Sekarang kita butuh murni. Siapa yang bisa, siapa yang punya ilmu, dialah yang maju. Tapi saya miris juga sih, Bang. Maksudnya gini, dari dulu ya, ini yang saya tahu ya, dari dulu sampai sekarang, apapun olahraganya, cabornya, pasti ada orang titipan. Mungkin itu, mohon maaf nih, orang dinas yang mempunyai anak terus dititip, yang tidak memiliki kapasitas yang layak untuk turnamen, taunya masuk dalam daftar. Mungkin itu bisa jadi salah satu faktor kenapa olahraga di Sungai Penuh ini tidak maju-maju. Itu menurut pandangan saya. Koreksi kalau seandainya salah. Itulah
sportivitas kita yang belum menjunjung tinggi sportivitas. Oke. Karena hancurnya olahraga ya kayak gitu. Ini dititip ini, padahal kemampuannya nggak ada. Ya. Hancurlah olahraga jadinya. Aturannya kita bisa berprestasi, akhirnya mendat. Tapi di futsal tidak akan seperti itu ya? Saya udah berjanji sama rekan-rekan satu struktur, ada yang main titip-titip, saya langsung mundur diri. Itu dia teman-teman, komitmennya dari Bang Sting selaku ketua AFKOT juga. Ada lagi nggak Bang, mimpi-mimpi yang ingin Abang wujudkan? Mudah-mudahan kami selaku AFKOT kepengurusan yang pertama, mimpi-mimpi kami tinggi sekali. Tinggi sekali. Mudah-mudahan karena kerjasama teman-teman yang lain sangat support, sangat antusias, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan di struktur kita yang sekarang kita bisa. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Mudah-mudahan bisa. Agar AFKOT Sungai Penuh lebih maju. Itu cita-cita kami yang tertinggi, dapat medali, diketahui oleh masyarakat, agar masyarakat puas. Inilah jerih payah kami untuk selama ini. Iya, lagi ke awal ya Bang. Karena masyarakat itu sangat-sangat merindukan prestasi. Sesuai dengan pidato dari Bapak Wali Kota kemarin ya. Masyarakat kita tuh merindukan prestasi. Tapi itu tadi terkendala dengan beberapa hal dan juga beberapa hal itu tadi ya yang membuat kota Sungai Penuh itu minim prestasi. Istilahnya tuh ranking terakhir nih, ranking buntut gitu kan. Intinya kan itu tadi, sportivitas kita tidak junjung tinggi atau fair play kalau dalam permainan. Jadi kalau sportivitas tidak ada, tidak akan mungkin semuanya bisa. Yang penting itu sportivitas, wujudkan, itu yang pertama. Sportivitas memang tidak ada kita. Mudah-mudahan futsal bisa. Kami tidak memandang ini, memandang itu. Mudah-mudahan bisa. Menarik itu dia teman-teman. Yang terakhir sekalian promosi lah Bang. Promosi ke teman-teman Biar Fun Podcast juga. Nanti bakal ada turnamen kan? Turnamen futsal sekota Sungai Penuh. Resmi dari AFKOT ya? Di tanggal berapa tuh Bang? Di tanggal 20 November. Untuk pendaftarannya tanggal berapa? Untuk pendaftaran tanggal 16 sudah mulai kita buka sampai tanggal 18 kalau nggak salah. Sampai tanggal 18 harus menghubungi ke siapa dan mendaftarnya ada ke siapa? Ada kontak person, nanti kami bikin spanduk, bisa dilihat situ atas nama Feby kalau nggak salah yang ngurus. Jadi teman-teman, Biar Fun Podcast, Ketua AFKOT Sungai Penuh, Asosiasi Futsal Kota Sungai Penuh, yaitu Bang Sri Indra Sakti ST, atau biasa dipanggil Bang Sting. Ada satu lagi yang... Apa lagi? Ini bakalan jadi sejarah bagi Kota Sungai Penuh. Apa tuh Bang? Yaitu kita diminta untuk mengadakan Gubernur Cup. Maksudnya? Di Kota Sungai Penuh jadi tuan rumah Gubernur Cup. Kota Sungai Penuh, jadi tuan rumah Gubernur Cup tahun 2024. Tahun 2024 Kota Sungai Penuh jadi tuan rumah Gubernur Cup. Kenapa bisa orang AFKOT Sungai Penuh yang dipilih gitu dari provinsi? Karena Sungai Penuh selama ini tidak masuk radar dari orang provinsi. Kebetulan kami dapat mandat dari provinsi, diikutsertakanlah Sungai Penuh agar dapat bisa untuk melaksanakan Gubernur Cup. Kebetulan Ketua Asprof orang Sungai Penuh. Jadi yang disesali beliau saat ini, atlet untuk prapon kemarin kita Kerinci Sungai Penuh tidak masuk dalam prapon. Itu yang disesali. Jadi semangat beliau, kemauan beliau sendiri bisa untuk mengarahkan Sungai Penuh jadi tuan rumah untuk Gubernur Cup. Itu keuntungan untuk kita.
sejarah untuk kita. Kalau kita bisa, kita mampu, kita ambil secepatnya. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain semangat bisa untuk mewujudkan cita-cita kita yang pertama ini. Baru dilantik, langsung tapi sudah dipercaya sama Ketua Asprof untuk melaksanakan turnamen di sini ya. Setingkat provinsi itu, Gubernur Cup 2024. Wow. Jadi kami minta juga kepada pemerintah agar bisa untuk mensupport. Ini kan gunanya untuk pemerintah juga. Jadi hotel kita penuh. Ya, berdampak ke UMKM-nya kan. UMKM juga ya. Mudah-mudahan pemerintah support. Kami mohon minta bantuan juga agar untuk turnamen Gubernur Cup mudah-mudahan kita siap. Dan teman-teman yang lain antusiasnya juga siap. Oke. Itu dia teman-teman pemerintah yang ada di Kota Sungai Penuh. Yuk tonton podcast ini. Kalian dengarkan dari awal sampai akhir bagaimana keinginan Bang Sting dan kawan-kawan untuk membentuk AFCOT dari 2017 sampai dengan sekarang, sehingga bisa terbentuk ya Bang. Ya. Dan alhamdulillah dipercaya 2024 Kota Sungai Penuh ini ditunjuk sebagai tuan rumah untuk Gubernur Cup. Luar biasa teman-teman. Ini amanah yang sulit dipercaya. Iya. Tetapi harus terwujud gitu ya. Harus dilaksanakan. Kapan lagi sejarah Sungai Penuh atau kota kita menciptakan turnamen Gubernur Cup? Biasanya kan di provinsi, paling banyaknya di provinsi. Ya, di kota, sekarang di kota Jambi. Sekarang kita dikasih amanat, ditugaskan, sanggup apa tidak untuk pengurusan yang pertama ini. Mudah-mudahan kita semangat, sehat, kita laksanakan. Oke. Harapan kita ke depan semoga apa-apa yang dicita-citakan berjalan dengan sukses. Amin. Sungai Penuh. Oke dia, teman-teman, itu dia Bang Sting. Terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang disampaikan dari awal sampai akhir bisa diterima oleh masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh maupun yang ada di luar gitu ya. Dengan harapan semoga futsal yang ada di Kota Sungai Penuh ini bisa sukses gitu. Yuk teman-teman support. Terima kasih. Ya,